dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing kami, yaitu dosen Fadlur Rahman dan kawan-kawan yang seperjuangan. Baik, langsung saja saya akan mereview hasil tugas ilmu kalam, yaitu yang berjudul Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir Al-Iqlim fi Ma'ani Al-Tanzil. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang pembahasan mengenai kebinekaan dan budaya penafsiran tafsir ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari masalah ini. Jadi kajian dinamika penafsiran Misbah Mustafa terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tema kebinekaan agama dan budaya pada tafsir Al-Iqlim fi Ma'ani Al-Tanzil ini, yaitu tampak pada penafsiran ayat tentang status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat kelak. Dan di samping itu juga menjelaskan pandangan penafsiran yang terkait masalah di atas, mengenai mengeksplorasi lebih jauh penafsiran Al-Misbah Mustafa tentang kebinekaan agama, yang mana dalam penafsirannya di salah satu sisi pemikirannya masih relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat Indonesia. Namun di sisi yang lain juga bertentangan dengannya dengan metode-metode deskripsi atau eksploratif. Atau tulisan ini menemukan 4 prinsip kebinekaan agama dalam tafsir Al-Iqlim, yaitu yang pertama tentang kebinekaan sebagai sunnatullah, atau pemahaman ini yang diyakini oleh Misbah dengan adanya realitas kebinekaan agama seperti adanya muslim dan non-muslim. Yang kedua, pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain, atau pengakuan ini tergambar dari adanya kebebasan seseorang dalam menemukan agama sebagai keyakinannya. Yang ketiga, kebolehan non-muslim meminta perlindungan kepada muslim. Dan yang keempat adalah toleransi beragama, yaitu hal ini tergambar dengan tidak adanya larangan kepada umatnya untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang non-muslim selama mereka tidak berbuat buruk dan mencela agama Islam. Jadi langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah biografi Misbah Mustafa. Jadi Misbah Mustafa lahir pada tahun 1916 di pesisir utara Jawa Tengah, itu Kampung Sawahan, Gang Palem, Kabupaten Rembang. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat pesisir memiliki sikap-sikap yang terbuka mereka dalam sistem komunikasi keseharian. Masyarakat pesisir cenderung tidak suka menyembunyikan sesuatu, lugas dan tegas. Saat masih kecil, ia sering dipanggil dengan nama Masruh. Ia sendiri memiliki nama lengkap Misbah bin Zain Al-Mustafa. Misbah memiliki 3 saudara, yaitu Bisri Mustafa, Aminah, dan Maksum. Dari ayahnya Ki Haji Zain Al-Mustafa dan ibunya yang bernama Hajah Khadijah. Keluarganya dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga yang taat beragama dan pedagang sukses kala itu, sehingga ada asumsi dari masyarakat bahwa keluarga Misbah tergolong keluarga elit Jawa di masanya. Yang kedua, tafsir Al-Iqlim Ma'ani Al-Tanzil.
yaitu tafsir Al-Iqlim fi Ma'ani Al-Tanzil ini, yaitu karya yang sangat monumental dari ulama ini adalah Al-Iqlil fi Ma'ani Al-Tanzil. Latar belakang Misbah Mustafa menulis tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani Al-Tanzil sebanyak tidak didasari atas alasan khusus, melainkan Misbah berkeinginan mengungkapkan idealisnya dalam menjalankan syariat Islam dengan cara memahami Al-Quran beserta kandungannya yang terdapat pada setiap ayatnya, serta tetap berpegang pada sunnah Nabi Rasulullah SAW. Selain itu juga penulis tafsir Al-Iqlim ini dilakukan karena Misbah melihat kehidupan masyarakat di sekelilingnya, yaitu di pesisir, yang sudah tidak lagi mementingkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di masa itu, menurut Misbah Al-Mustafa, banyak orang yang mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat. Dengan hadirnya tafsir Al-Iqlil diharapkan dapat menjadi gemblengan bagi kaum muslimin supaya mereka mempunyai pribadi kokoh dan tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan. Dalam tafsirnya Misbah menulis, dalam tafsir Al-Misbah menulis, Al-Quran salah satu kitab suci dari Allah yang wajib digunakan untuk tuntunan hidup semua umat Allah dan yang berada di buminya Allah. Setiap orang Islam wajib meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi tuntunan hidup, yaitu artinya wa Al-Quran imam. Orang Islam tidak dapat hidup di buminya Allah buat tuntunan selain Al-Quran. Tidak dapat hidup dengan caranya orang kafir atau orang Hindu atau orang Buddha atau dengan cara apapun itu. Karya tafsir ini diberi nama sendiri oleh Misbah Mustafa, yakni Al-Iqli Ma'ani Al-Tanzil. Al-Iqli artinya mahkota, dalam bahasa Jawa dinamakan kulu atau tutup kepala seorang raja. Pemberian nama Al-Iqlil ini dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada umat Islam dan Al-Qur'an senantiasa dijadikan pelindung hidup dengan nuangan ilmu dan amal perbuatan yang baik sehingga dapat membawa ketentraman di dunia dan di akhirat kelak. Dengan karya tafsir ini, Misbah memiliki keinginan untuk mengajak umat Islam kembali pada ajaran Al-Quran. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu bahwa terdapat dinamika penafsiran terkait pemikiran kebinekaan Misbah Mustafa dalam tafsir Al-Iqlil Ma'ani Al-Tanzil ini. Di satu sisi, Misbah menjadi seorang pemikir Islam eksklusif dengan meyakini agama yang dia anut paling benar dan mengklaim penganut agama lain tidak mendapat jaminan keselamatan di akhirat kelak. Namun di sisi yang lain, ia menjadi pemikir Islam inklusif dengan mengakui eksistensi agama selain Islam dan kemungkinan mendapatkan jaminan keselamatan. Kedua bentuk penafsiran ini berimplikasi ganda. Pemikiran inklusifnya relevan dalam konteks Indonesia sekarang ini untuk merajut kebinekaan. Namun di sisi yang lain, pemikiran eksklusifnya kurang relevan dalam merajut kebinekaan Indonesia saat ini. Baik, cukup sekian review tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga kawan-kawan dapat makluminya dan memahaminya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.